Para pemirsa yang kami banggakan, pada hari ini kita bersama-sama masuki kembali dalam acara siraman rohani agama Konghucu. Dan terimalah salam keimanan kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan, Weite Tongtien. Para tujin yang terkasih, pada hari ini kembali kita menyejukkan hati, pikiran, dan pendengaran kita melalui ajaran-ajaran Nabi, yaitu Nabi Agung Konghucu atau Konghucu, yang senantiasa memberikan suatu tuntunan kepada kehidupan kita semua. Sehingga saya memberikan tema yaitu iman yang tipis. Apa yang disebut dengan iman yang tipis adalah di mana pada saat ini manusia banyak memiliki perilaku-perilaku yang kurang berkenan di hadapan Tuhan maupun kurang berkenan di hadapan manusia. Dan sehingga terjadi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini karena tipisnya iman seseorang. Para pemirsa yang saya banggakan, pada hari ini saya akan membacakan di dalam salah satu bahasan daripada kitab suci agama Konghucu yang terdapat di dalam Tengah Sempurna, bab ke-18 pasal yang ke-5. Dengan demikian dapat memberi kedudukan kepada leluhur dan menjalankan upacara, kemudian ditabuh musik leluhur dan menghormati yang diagungkan oleh leluhur, melayani yang telah mangkat sebagai melayani yang masih hidup, melayani kepada yang sudah tiada sebagai melayani kepada yang masih ada. Demikianlah laku bakti yang sempurna. Para pemirsa yang saya banggakan, kalau menurut penanggalan kalender Cina atau disebut Imlek ya, ini adalah memasuki bulan yang ke-7 atau Jitgwe, di mana umat agama Konghucu pada khususnya dan umat Kelenteng pada umumnya itu melaksanakan sembahyang Jingheping atau seringkali kita kenal, kita sebut sembahyang rebutan, di mana kita menghormat kembali kepada arwah leluhur dan juga kepada segenap arwah umum. Nah, ini tujuannya adalah menebalkan, meneguhkan keimanan kita sebagai umat agama Konghucu. Sehingga kita perlu sekali ya untuk melaksanakan sembahyang Jingheping atau rebutan ya. Ada yang dilakukan di rumah masing-masing dan juga ada yang dilakukan di tempat ibadah masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang-orang atau anak-anak muda ini melupakan budi kasih kebaikan daripada leluhurnya. Ya. Mereka menganggap setelah meninggal ya sudah, tidak perlu ada peringatan lagi. Tetapi kita sebagai umat beragama Konghucu yang penuh dengan semangat laku bakti, maka kita ini pun adalah selalu mengedepankan berbakti kepada orang yang sudah tiada. Ini penting, bukan saja berbakti kepada orang yang masih hidup semata-mata cukup selesai. Tapi kita melaksanakan semangat bakti sampai dari hidup hingga wafatnya. Nah, ini salah satu bentuk daripada ajaran Nabi yang diberikan kepada kita semua. Bimbingannya sangat indah, sangat menyejukkan. Nabi Agung Konghucu ya atau Nabi Agung Konghucu ya. Ini seringkali dalam ayat ini mengatakan ya, melayani kepada yang telah mangkat sebagai melayani yang masih hidup. Ya. Jadi orang meninggal itu diperlakukan seperti kita melayani orang yang masih hidup. Ya. Dan melayani kepada yang sudah tiada sebagai melayani kepada yang masih ada. Ya. Walaupun mereka telah pergi jauh, tapi kita ini sebagai orang-orang pewaris daripada pelanjut ya, kehidupan ini, maka sudah barang tentu berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita semua. Kita berterima kasih
karena ya kasih kebaikan daripada para leluhur yang telah diberikan kepada kita semua. Kiranya nanti kita akan kembali lagi sesaat untuk melanjutkan acara siraman rohani ini. Terima kasih, kita telah kembali untuk mengikuti acara siraman rohani pada hari ini. Sebagaimana dalam pemberitaan atau pengajaran tentang agama Konghucu ini banyak sekali mengedepankan tentang etika dan moral, ya, di mana Nabi Agung Konghucu ini ya, mendorong manusia untuk selalu berterima kasih, baik kepada orang-orang yang masih hidup maupun orang-orang yang sudah tiada. Dan itulah kewajiban kita untuk merawat mereka. Banyak sekali anak-anak muda atau orang-orang sekarang itu tipis imannya dalam melaksanakan semangat laku bakti ini. Mereka cukup hanya memberikan pemeliharaan ya, pada waktu hidup, tapi ketika meninggal dunia mereka sudah melupakannya. Dan ini jelas sangat-sangat tidak dibenarkan. Kita sebagai umat beragama Konghucu, ya, tentu saja kita harus merawat, menjaga baik-baik. Melayani mereka yang sudah tiada seperti melayani masih ada. Ini adalah suatu bentuk semangat hormat kita kepada para leluhur. Demikian juga dikatakan pada ayat selanjutnya, dengan melakukan upacara sembahyang kau dan Xia berarti melakukan pengabdian kepada Siang Te, Tuhan yang Maha Tinggi. Dengan melakukan upacara di biu leluhur berarti memberikan persembahan kepada nenek moyang. Kalau orang dapat mengerti jelas tata upacara sembahyang kau dan Xia serta makna sembahyang Ti dan Siang, maka untuk mengatur negara laksana melihat tapak tangan saja. Ya. Oleh karena itu kita sebagai umat beragama Konghucu tentunya kita sangat berterima kasih atas jasa-jasa baik daripada para leluhur kita. Mereka telah membangun satu pondasi yang baik bagi kehidupan kita. Mereka telah membangun suatu kehidupan berkeluarga yang baik dengan keteladanan-keteladanannya yang baik juga, maka sudah wajiblah kita untuk melanjutkannya, ya, untuk meneruskan pekerjaan mulia daripada manusianya. Kita sebagai umat beragama Konghucu bukan saja ya untuk duduk diam atau tidak melanjutkan satu pengabdian kepada leluhur kita. Kita wajib dan terus-menerus untuk menjaganya. Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah mendahului kita semua, ya. Ini adalah bentuk rasa hormat, kasih dan bakti kita kepada para leluhur. Dengan demikian kita mampu untuk menggenapi segenap cita-cita beliau, cita-cita para leluhur dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nah, para pemirsa yang budiman, kiranya dari siraman rohani ini memberikan satu tuntunan kepada kita semua. Sebagai umat beragama Konghucu, tentu saja kita ini bukan saja melaksanakan ritual-ritual, tetapi kita memaknai ritual itu seperti apa. Banyak sekali ritual-ritual dalam agama Konghucu ini, ya,
Nanti setelah memasuki bulan Jitgwe atau bulan 7 Imlek ini ya, kita akan melangkah memasuki bulan Pekgwe atau bulan 8 ya. Ini adalah sembahyang Chongju. Ini juga lain lagi maknanya, yaitu tentang panen raya, mensyukuri atas segala nikmat dalam kehidupan ini. Tapi yang sekarang yang kita fokuskan adalah sembahyang rebutan atau sembahyang Jingheping ya. Melakukan keharmonisan kembali dengan para leluhur kita sehingga kita tidak pernah putus doa dan sembahyang kita kepada mereka. Karena berkat kasih dan kebaikan mereka-mereka inilah kita ada sampai saat ini. Dan kita bisa sampai saat ini. Ini adalah satu tuntunan yang sangat baik, yang sangat indah untuk dilakukan oleh setiap umat manusia. Khususnya umat agama Konghucu. Mari kita teguhkan iman keyakinan kita. Ya. Bukan saja kita berteguh iman kepada Tuhan semata-mata, tapi kita berteguh iman melakukan inti daripada ajaran-ajaran itu sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang sudah tiada, bagaimana kita memperlakukan hormat dan bakti kita kepada mereka. Ini penting. Nah, kiranya memberikan satu kecerahan bagi kita semua, sehingga kita dapat membedakan atau melaksanakan sembahyang siang ti, ya, sembahyang yang di atas dan yang di bawah. Kita sebagai umat agama Konghucu banyak sekali tuntunan-tuntunan dalam agama ini yang kalau dijalankan ya, ini sangat indah maknanya. Tetapi orang-orang sekarang banyak sekali mengalami krisis iman yang tipis. Mereka mudah sekali ya. Mereka bisa melakukan bakti kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi hanya semasa hidupnya. Tetapi ketika mereka sudah berpulang ke haribaan Tuhan, ya, mendahului kita semua, mereka sudah tidak ingat lagi atas kebaikan-kebaikan mereka. Ini yang sangat pantang sekali bagi umat agama Konghucu melakukan hal seperti itu. Tapi kita ya wajib untuk melakukannya dengan baik. Dari masa hidup sampai meninggal dunia, kita tetap memberikan semangat bakti dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita melupakan budi kasih, kebaikan yang telah diberikan, dicontohkan kepada kita. Karena ini adalah meneladani kehidupan kita. Ya. Bukan saja kita ini berhenti ya, pada satu saat ya untuk melupakan kebaikan mereka. Tetap lanjutkan, baik itu orang yang masih ada maupun orang yang sudah tiada, orang-orang yang kita kasihi. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali untuk acara berikutnya. Baik, kita kembali pada acara siraman yaitu Cahaya Rohani pada hari ini. Saya akan melanjutkan kembali tentang pembahasan tentang iman agama Konghucu yang berkaitan dengan memperingati, mengenang kembali sejarah kemanusiaan, yaitu tentang mereka-mereka yang sudah mendahului kita semua. Berkat jasa dan kebaikan kita, maka sudah tentu kita melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan ini, baik kepada orang-orang yang sudah mendahului kita maupun kepada orang-orang yang masih hidup bersama-sama dengan kita.
Saya akan lanjutkan di dalam bacaan ayat suci, di dalam Sabda Suci jilid yang kedua, pasal yang ke-6. Bing Pupi bertanya hal laku bakti. Ya. Ini ada salah satu orang yang bertanya kepada Nabi Agung Kungcu. Laku bakti itu seperti apa? Kemudian Nabi Agung Kungcu ini memberikan satu perumpamaan. Orang tua merasa sedih kalau anaknya sakit. Ini jelas, orang tua tuh pasti sangat sedih kalau anaknya sakit. Sakit batuk, sakit pilek, waduh kepikiran sekali. Ya. Ini hanya perumpamaan. Tentang hal kecil saja orang tua bisa sedih. Apalagi orang tua merasa sedih kalau kita ini tidak dapat berbakti. Jadi sebagai manusia kita itu mengedepankan semangat bakti. Ya. Seperti halnya yang ditanyakan oleh salah seorang ini kepada Nabi Agung Kungcu. Ya orang tua merasa sedih kalau anaknya sakit. Ya. Orang tua akan merasa menyesal. Ya. Akan merasa sedih kalau kita melupakan semangat bakti dalam kehidupan ini. Dia tidak ingin harta duniawi dalam kehidupan ini, apa yang kita berikan. Tapi dia ingin sekali ada perhatian tersendiri yang kita berikan kepada orang tua kita. Sehingga pada masa hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah dengan kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Ini pesannya Nabi Agung Kungcu. Ya, kemudian Cuyu bertanya hal laku bakti. Nabi menjawab, sekarang dikatakan laku bakti katanya asal dapat memelihara, tetapi anjing dan kuda pun dapat memberi pemeliharaan bila tidak disertai hormat. Apa bedanya? Kita sebagai manusia yang jauh lebih mulia, kita mengutamakan rasa hormat, rasa cinta kita kepada mereka. Bukan saja hanya memberikan perawatan semasa hidupnya, tapi ketika mereka sudah berpulang ke haribaan Tuhan, maka sudah wajiblah kita sebagai umat Konghucu mengenang kembali akan budi kasih kebaikan yang telah diteladankan kepada kita semua. Ya. Oleh karena itu di dalam iman agama Konghucu sangat penting sekali ya, memberikan satu peringatan betapa ya, mulianya manusia yang dapat menjalankan semangat laku bakti ini pada saat hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, kiranya dari berkah siraman cahaya rohani ya, pada hari ini memberikan satu terang kepada batin kita. Ya. Memberikan berkah kecerahan batin kepada kita. Untuk apa saya melakukan laku bakti dalam kehidupan ini? Sehingga kita mengerti. Ya, laku bakti itu bukan hanya milik orang dari hidup ke hidup, bukan. Tapi dari hidup sampai mati kita berbakti. Karena hanya doa-doa yang tulus yang kita panjatkan memberikan harapan yang kuat kepada kehidupan kita ini. Sebagai manusia yang tumbuh dengan penuh cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan menjadi insan Tuhan yang dapat dipercaya. Sebagai umat agama Konghucu, hendaklah kita selalu memperteguh keimanan kita. Ya. Demikian acara siraman rohani ini kami tutup dengan doa. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan beroleh bimbingan jalan suci Nabi Agung Kungcu dipermuliakanlah. Seiring sembah sujud syukur kehadirat Tien, pada hari ini kami bersama-sama mensyukuri atas segala nikmat rahmat dan kehidupan ini, di mana kami telah banyak menerima pengajaran-pengajaran tentang laku bakti.
sehingga dalam kehidupan ini kami dapat melaksanakan segenap tugas dan kewajiban hidup ini sebaik-baiknya, sebagaimana laku bakti kami kepada orang-orang yang masih ada bersama-sama dengan kami, maupun laku bakti kepada orang-orang yang sudah tidak bersama lagi, karena telah mendahului pulang ke haribaan Tuhan. Maka sudah sewajarnya kami senantiasa untuk memupuk semangat kebajikan dalam kehidupan ini, senantiasa mampu melanjutkan cita-cita daripada almarhum, daripada para pendahulu kami, dan berkahilah kepada seluruh kehidupan ini, terlebih untuk tanah air kami Indonesia, senantiasa diberikan berkah keharmonisan, dapat menjalankan segenap kehidupan ini dengan penuh cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Kiranya dari tempat yang rendah ini, Tuhan yang Maha Tinggi senantiasa menyertai kehidupan kami, dijauhkan hati kami dari keluh gerutu kepada Dien, serta sesal penyalahan kepada sesama. Kiranya hanya kebajikan Tuhan berkenan. Santai.